Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firana Piansa, NRP 15/2021-004. Saya dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan program dari UTS 2 OP. Pertama-tama di sini kita akan menjelaskan dari database util dulu. Di sini di database util ini yaitu fungsinya untuk koneksi. Jadi untuk mengkoneksi dari si database ini mengkoneksi ke si program. Jadi kita membutuhkan program database util ini. Di sini nama database yaitu OOP UTS 2. Nah, di sini kita menggunakan XAMPP ya. Jadi ini tuh untuk mengkoneksi antara database dan program. Lalu kita lanjut. Oh iya, untuk selain kita mengkoneksi ini, kita juga butuh konektor. Nah, agar penggunaan agar XAMPP dan si NetBeans ini tersambung. Jadi kita membutuhkan JDBC ini. Setelah kita menyimpan JDBC ini, baru kita bisa menggunakan sudah terkoneksi gitu antara XAM. Oke, setelah tadi database util ini saya jelaskan, lanjut ke bagian mahasiswa. Di bagian mahasiswa ini, di sini ada public class mahasiswa. Nah, di sini juga ada import static comsibgas database util. Jadi di sini tuh import si kelas si database util tadi, yang mana database util itu isinya koneksi ke database. Lalu di sini ada public class mahasiswa. Di sini ada string NIM, nama dan email. NIM, nama dan email itu adalah isi dari si inputan yang di UI-nya. Nah, yang di UI nanti kita akan menginput NIM, nama dan email gitu. Lalu di sini this NIM, nama dan email sama dan NIM, nama dan email. Lalu kita ke bagian result set get data. Nah, di sini itu kita akan mendapatkan data dari si tabel mahasiswa ini. Tabel mahasiswa ini ada di database yang tadi yang OOP UTS 2. Jadi ketika kita gagal mendapatkan database atau mendapatkan data, akan muncul pesan gagal mendapatkan data. Di sini RS itu result set ya. Di sini result set RS sama dengan ini. Oke, lanjut ke bagian show data. Di sini tuh show data itu di sini akan menampilkan data yang ada dari data ini. Jadi akan menampilkan data yang telah didapatkan di bagian ini. Di bagian ini kan mencari data ini. Nah, setelah didapatkan, ini akan dimunculkan di sini di show data ini. Nah, data-data yang akan dimunculkan itu seperti NIM, nama dan email. Nah, ketika kita gagal menampilkan data, sini akan muncul pesan gagal menampilkan data. Lalu setelah itu di sini terdapat insert data. Insert data ini dimana berguna untuk gunanya itu untuk menambah data. Di sini terdapat string SQL insert into mahasiswa values. Di sini itu kita akan menambah data si tabel mahasiswa ini. Menginsert data ke si tabel mahasiswa ini. Nah, ketika kita berhasil menginsert data, akan muncul pesan berhasil insert data. Dan ketika gagal, muncul pesan gagal insert data. Nah, yang akan diinsert itu yaitu seperti NIM, nama dan email. Nah, selanjutnya itu ada update data. Update data di sini itu kita akan mengupdate data yang telah ada di tabel mahasiswa. Seperti tadi kan di tabel mahasiswa itu ada NIM, nama dan email. Nah, kita tuh akan mengupdate data dari tabel mahasiswa itu. Nah, ketika kita nanti berhasil mengupdate itu akan muncul
pesan berhasil update, dan ketika gagal itu muncul gagal update data. Selanjutnya itu delete data. Delete data di sini kita akan mendelete data dari si tabel mahasiswa. Jadi data yang telah ada di mahasiswa ketika ingin delete, nah di bagian ini kita akan mendelete data itu gitu. Data yang ada di tabel mahasiswa tersebut. Ketika kita berhasil akan muncul pesan berhasil delete data, dan ketika gagal akan muncul gagal delete data. Oke, selanjutnya itu kita ke bagian aplikasi UTS 2. Nah, ini tuh bagian GUI-nya. Di bagian ini kita ada GUI-nya. Di bagian pertama ini ada text field. Text field bagian NIM ini saya beri nama txt NIM. Dan di bagian text field nama saya beri nama txt nama. Lalu di bagian email saya beri nama txt email. Lalu di sini ada 4 button. Button yang pertama itu yang ini tuh simpan, lalu ubah, lalu ini tuh hapus, dan ini adalah tutup. Tutup di sini maksudnya itu menutup program. Oke, dan di sini juga terdapat tabel. Jadi tabel di sini itu digunakan untuk ketika kita show data itu akan muncul di bagian tabel ini. Ketika kita input, update akan muncul di bagian tabel ini. Oke, kita langsung saja ke bagian programnya. Di sini juga kita import si kelas mahasiswa tadi, karena si kelas mahasiswa tadi itu kan tersambung. Jadi kelas-kelas yang tadi itu saling sambung, saling menyambung gitu. Nah, tadi kan isi di kelas mahasiswa itu dari jelas dari si tabel mahasiswa gitu. Di bagian mahasiswa itu kayak kita delete data tabel yang mana, nambah tabel yang mana, nambah dari data tabel yang mana gitu. Nah, makanya kita di sini import mahasiswa. Lalu di sini kita langsung aja ke, nah di sini ada show data. Nah, di show data ini kita akan nge-show data-data seperti NIM, nama, dan email. Ini yang akan kita munculkan. Nah, di bagian button selanjutnya di sini ada bagian button simpan. Di bagian button simpan ini string input NIM, input nama, dan input email. Ini akan menyimpan data dari inputan txt NIM, txt nama, dan txt email. Lalu ketika kita nanti jadi ketika kita setelah isi lalu mengklik button simpan, akan muncul sukses ditambah ketika berhasil. Lalu si datanya pun langsung muncul di tabel. Selanjutnya di sini ada button ubah. Button ubah itu di sini sama seperti tadi, ada string input nama, input email. Nah, si itu akan nyimpan data dari si txt.nim, nama sama email. Nah, jadi di bagian ubah ini kita ngeklik dulu data yang ingin diubah. Misalkan ada nama Piran di bagian tabel. Nah, itu kita klik dulu data itu misalkan yang ingin diubah. Setelah kita klik, kita ke bagian si text fieldnya, kita ubah apa yang ingin diubah. Setelah kita mengubah semuanya, baru kita klik button ubah. Nah, setelah berhasil, baru kita mendapatkan pesan sukses diubah. Pesan sukses diubah. Lanjut ke bagian tabel mahasiswa. Nah, di sini tuh ini adalah program tabel. Jadi tabel maksudnya tabel yang akan memunculkan data. Nah, jadi data-data yang tadi itu akan dimunculkan di bagian tabel ini. Nah, yang akan dimunculkan itu NIM, nama, dan email. Di bagian pertama itu ada NIM, di bagian keduanya nama, dan yang ketiganya email. Lalu di bagian tutup ini, nah kita akan clear dan akan tutup semua program. Jadi akan keluar gitu. Terus di bagian hapus ini kita akan menghapus data yang ada di tabel. Jadi kita klik dulu data yang mana yang ingin dihapus, lalu baru kita klik button hapus. Oke, mungkin itu program sekian itu programnya. Mungkin kita di sini akan mencoba merun programnya.
Nah, di sini kita coba input NIM ya. Oke, lanjut nama, terus email. Oke, nah setelah kita semua isi ini, kita klik simpan. Nah, di sini kita mendapat pesan sukses ditambah. Nah, baru data yang di sini berhasil ditambah muncul. Dan ketika ingin ubah, seperti tadi diklik. Nah, diklik nih ini muncul di sini. Nah, kita ubah 13 misalkan. Baru kita klik button ubah. Set. Nah, kita mendapatkan pesan sukses diubah. Data berhasil diubah. Jadi NIM-nya jadi 013. Lalu kita ingin menghapus, kita klik ini, hapus. Oke, sukses dihapus. Jadi di tabel ini sudah tidak ada tadi yang nama dapa. Oke, kita coba button tutup. Sini kita akan tutup. Nah, jadi mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.